Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ini tempat apa ini Pak Tono? Ini adalah tempat lahirnya Bapak Bangsa. Tempat Yaitu lahirnya Bapak Bangsa. Bapak Bangsa. Ya, di situsnya. Bung Karno. Bung Karno. Iya. Gimana Pak ceritanya kok bisa di sini? Jadi tempat ini sudah diyakini masyarakat dari zaman dahulu bahwa tempat inilah Bung Karno dilahirkan. Pak Kenny tinggal di sini, ibunya Bung Karno di sini. Kemudian situs ini tidak berdiri sendiri, tapi ada situs Pak Kenny ngajar sekolah. Ada juga Bung Karno sekolah desa dan Bung Karno belajar agama ngaji di daerah sini. Itu bagus. Berarti lahir di sini dan beraktivitas. Beraktivitas Ya. di sini. Berapa tahun di sini? Kurang lebih hampir 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Untuk itu ada proses dia sekolah, ya, bapaknya bertugas di sini mengajar dan Bung Karno juga belajar mengaji. Ya. Tempatnya di mana? Kalau belajar ngaji ada di Gedung Turi. Gedung Turi. Yang letaknya nggak jauh ini. Ini ada sungai, di sana ada sungai. 50 meter ada sungai. Ya. Nah, di balik sungai itu sudah Gedung Turi. Sudah Gedung Turi. Ya, di situ beliau ngajar. Belajar ngaji. Mengaji. Kalau Pak Kenny jadi guru, ini kurang lebih ya 150 meter di depan situ. Kalau dekat ya? Ya. Kalau Bung Karno sekolah desa, ya, ini agak jauh ya, sekitar 200 meter. Dari lokasi beliau lahir, beliau tinggal. Jadi ada banyak tutur. 4 berarti ya, dari dimana beliau bapaknya tinggal di sini dan Bung Karno lahir di sini, kemudian tempat bapaknya Bung Karno Raden Sukeni mengajar, dan tempat Bung Karno sekolah, dan tempat Bung Karno mengaji. Ya. Memangnya kapan itu waktunya? Kapan Bung Karno lahir dan kapan ketika berada di sini itu? Kalau berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh kami dari penggiat titik nol Soekarno, ini lahirnya pada 6 Juni 1902. 6 Juni 1902. Ya, ini dari data, dari dokumen. Ya. Dan ini dokumennya juga didukung oleh cerita-cerita tutur masyarakat. Dari ternyata di masyarakat sini ada sosok yang menanam ari-arinya Bung Karno. Namanya Mbah Sumo. Pak Sumo itu tinggalnya di Jombang Kota. Sekarang makamnya di dekatnya alun-alun. Kemudian yang mengasuh Bung Karno kecil namanya Mbok Suwi, ya, itu juga tinggal di sini dan makamnya di balik situ. Dan ada teman bermain kecil namanya Mbah Jodipo. Itu juga tinggal di sini, di daerah sini sama di sini. Artinya kalau saya melihat ini, masyarakat cukup mengenal ya cerita itu ya. Dibuktikan dengan adanya misalnya Mbah Sumo, Mbok Suwi ya, sama Mbah Jodipo. Sama Mbok satu lagi pengasuhnya namanya Bu Rupiah. Bu Rupiah ya, itu meninggal di Somobito. Tapi aslinya orang sini, orang Losari Rowo. Baik, ya teman-teman semuanya, dari warga negara Indonesia, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia ya. Pada hari ini masuk di bulan kemerdekaan Indonesia, bulan Agustus. Dan kita tadi sudah ke Blitar ya, kita akan mengunjungi beberapa tempat. Dan malam ini kebetulan kita berada di desa titik nol Soekarno, ini di desa Rejo Agung, Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang. Baik, Pak Tono. Kita sedang berkunjung ke tempat-tempat Soekarno. Kita juga ingin memaknai bulan Agustus ini, di mana bulan Agustus ini ada peristiwa tanggal 17 Agustus yang kita kenal dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita udah jalan kemana-mana, ke Blitar tadi, ke perpustakaan, ke makam, dan ke Istana Gebang. Sekarang saya ingin tanya, 17 Agustus 1945 itu hari apa Pak? Disebut hari apa? Kalau kami di sini semuanya menyebutkannya
17 Agustus itu adalah Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Saya ulangi. Ya, 17 Agustus 1945 dikenal atau kita maknai atau kita sebut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ya. Apa alasannya? Alasannya kami di sini yang ketempatan tempat lahirnya Bung Karno. Bung Karno sebagai bapak bangsa di dalam teks proklamasi itu kan jelas-jelas disebutkan kami bangsa Indonesia. Bung Karno juga atas nama bangsa Indonesia. Kalau masyarakat di sini dari dulu nggak pernah menyatakan 17 Agustus kemerdekaan Republik di sekitar kami ini. Makanya di depan nanti bisa dilihat bagaimana masyarakat di sini untuk menuliskan ucapan itu. Bahkan di sini tidak hanya hari kemerdekaan bangsa, berdirinya negara pun juga diperingati di sini. Oh, keren ini. Nanti kita lihat. Ya, kita lihat ya di depan buktinya. Betulkah di tempat ini itu ada narasi ya? Berbentuk apa Pak itu? Banner. Banner dari ya? zaman dulu. Spanduk ya atau banner yang menyebutkan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 18 Agustus itu berdirinya negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, bisa dijelaskan apa yang dimaksud bangsa, apa yang dimaksud negara, apa yang dimaksud tanggal 17 dan 18 gitu kan? Gimana? Ya. Yang dimaksud berdirinya negara kapan itu? 18 Agustus. 18 Agustus. Oke, silakan disampaikan. Jadi begini, menurut kami bahwa yang berjuang beratus-ratus tahun ini adalah bangsa. Yang dijajah adalah bangsa. Oke. Kemudian tanggal 17 Agustus itu yang menyatakan kemerdekaan masih bangsa. Karena negara belum ada. Oke. Satu hari kemudian barulah kita mendirikan negara. Dan beberapa infrastrukturnya, ada presiden, ada wakil presiden dan lain-lain. Ini tanggal 18 Agustus. Oke, berarti penyebutan yang betul 17 Agustus adalah kemerdekaan bangsa. Oke, kalau disebut kemerdekaan Republik gimana? Jika dikatakan 17 Agustus kemerdekaan Republik ini satu, kita bisa terjerumus kepada dosa politik. Maksudnya? Kita mengingkari para pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa ini. Jadi pahlawan-pahlawan kemerdekaan bangsa kita khianati. Karena beliau berjuang bukan atas nama Republik. Mbah Wahab dikhianati, Kiai Hasyim Asy'ari dikhianati. Dan tokoh-tokoh pejuang ini semua dikhianati. Karena beliau berjuang untuk kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan Republik. Karena Republik belum ada. Ini dosa politik yang pertama. Kemudian dosa politik yang kedua, kita mengingkari teks proklamasi itu sendiri. Di dalam naskah teks proklamasi tidak ada kata-kata Republik Indonesia. Coba dicermati. Ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Berarti kita dosa politik yang kedua. Dosa politik yang ketiga, kita dosa terhadap bapak bangsa itu sendiri. Soekarno-Hatta. Bung Karno itu menyatakan kami atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Berarti masuk dalam dosa politik yang ketiga. Dosa politik ada 5. Masih ada? Ada 5. Dosa politiknya ada 5. Sekarang yang keempat. Apa? Yang keempat, kita bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu alinea yang keempat kalimatnya disusunlah kemerdekaan kebangsaan, bukan kemerdekaan republik. Ya. Jadi ini dosa politik yang keempat itu bertentangan dengan, karena di dalam undang-undang alinea keempat disebutkan kemerdekaan kebangsaan, bukan kemerdekaan republik. Iya, kerepublikan. Ini dosa politik yang keempat. Nah, dosa politik yang kelima, kita ini tukang prank, tukang ngapusi, ngapusi terhadap Republik. Republik itu nggak pernah dijajah kok Pak. Kok dikatakan dijajah, ini kan namanya kita itu ngeprank. Ya. Maka istilah kami ini penyebutan 17 Agustus kemerdekaan Republik ini
masuk kategori dosa politik. Wah, dosa ini. Wah, ini pernyataannya luar biasa ini. Itu adalah dosa Politik. politik. Iya. Oke. Apakah ada dampak negatif akibat dosa itu? Jadi begini, kalau yang dikatakan dosa politik, ini nanti akan berdampak politik juga. Ya. Semua lini nanti berimbas. Berimbas. Berimbasnya apa? Terutama kepada perilaku dan moral. Perilaku dan Moral moral. anak bangsa di kemudian hari. Kalau ada pejabat yang korupsi, apa itu terdampak dari dosa politik? Ya di antaranya dosa politik. Dan yang jelas dosa politik ini harus dilakukan pertobatan nasional. Pertobatan. Karena apa? Ini masuk warisan. Masuk warisan tanah air dari Sabang sampai Merauke itu milik nenek moyang kita kok, dari Tuhan untuk bangsa kita kok gak diakoni. Ya ini kan pelanggaran besar. Oke, teman-teman, ini menarik bahwa di tempat ini kemerdekaan bangsa sejak dulu dan ditegaskan ada 5 dosa politik kalau kita menyebut 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia. Dosa politik. Dosa politik. 17 Agustus loh ya. Iya, 17 Agustus ya. 17 Agustus. Ya. Bagi Anda silakan berkomentar. Apakah Anda sepakat itu dosa politik atau Anda tidak melihat itu dosa politik? Jadi podcast kita itu terbuka, ya. Silakan nanti Pak Kusatno sebagai narasumber juga harus menjawab nanti kalau ada pertanyaan soal titik nol. Titik nol Soekarno. Titik ya. nol Soekarno. Titik nol Soekarno bertanggung jawab. Ya, silakan. Kita diskusi. Diskusi ya. Jadi gini, diskusi, jadi ya. begini ya Pak. Gimana? Untuk urusan kebangsaan, untuk urusan negara ini semua boleh. Tidak harus pejabat. Karena ini kan tanah air ini kan milik kita. Yang Jadi berjuang adalah nenek moyang kita, nenek moyang termasuk kita. kita sebagai generasi penikmat ini harus paham supaya kita tidak kepleset kepada dosa politik. supaya tidak kepleset ke dosa politik. ya. Oke, saya kira itu pesan terakhir yang luar biasa ya. Di sini kita menemukan ada dosa politik dan ini menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Karena kalau memang betul itu dosa politik, berarti itu harus ada pertobatan Nasional. nasional. Kalau tidak, Ya dampaknya kita terus terjun dalam dosa. selalu terjerumus di dalam dosa yang lumpur. turun-temurun. Iya, turun-temurun. Nanti dampaknya ya seakan-akan kemerdekaan yang kita peroleh ini hadiah. Oke. Kan kepleset gitu. Terus negara republik dijajah. Ya kan? Lihat dijajah, siapa yang menjajah? Kalau yang merdeka republik berarti bangsanya belum merdeka. Berarti bangsanya kan dijajah. Siapa yang menjajah bangsa? Lah sendiri. Dicari sendiri. Dicari sendiri. Dicari sendiri. Oke, terima kasih. Oke. Mas Budi ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi pesan dari titik nol Soekarno, jangan pernah menyebut 17 Agustus kemerdekaan republik. Karena itu mengandung Dosa politik. politik. Ya, dosa politik. Berapa jumlahnya? Ada 5. 5. Kalau ada dasar negara 5. Tujuan negara 5. Dosa politik 5. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.